Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man uhiyal Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit pembahasan di kesempatan kali ini adalah berkaitan tentang ta'riful Quran. Apa itu Al-Quran? Kita mengetahui bahwasanya Al-Quran merupakan mukjizat yang kekal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia merupakan hujjah bagi umat Islam sampai hari kiamat kelak. Maka siapa saja yang berucap dengan Al-Quran, maka ia akan pasti benar, dan barang siapa yang menyelisih Al-Quran, maka ia pasti akan salah. Tentu sebagian dari kita belum memahami apa itu Al-Quran. Kadang kita tahu cuma namanya saja, akan tetapi tidak tahu secara detail apa itu sebenarnya Al-Quran yang dijelaskan oleh para ulama. Di kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit berkaitan tentang ta'riful Quran. Apa itu Al-Quran? Pengertian dari Al-Quran. Di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni dijelaskan, huwa kalamullahi al-mu'jiz. Al-Quran adalah firman Allah sebagai mukjizat. Mukjizat di sini berarti keluar dari kalimat mukjizat ini adalah ucapan manusia. Karena ucapan manusia bukan mukjizat. Yang kedua, dia bukan sebagai bentuk karomah. Karena karomah ini berarti orang-orang biasa. Karena mukjizat adalah khusus para nabi dan rasul. Jadi Al-Quran ini adalah mukjizat, kalam Allah dan mukjizat. Al-Munazzal, yang diturunkan ala khatimil anbiya wal mursalin, yang diturunkan kepada penutup para nabi dan para rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biwasitati Jibril, dengan wasilahnya Jibril, Al-Amin, yang mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Maktubu bil Masahif, yang Al-Quran tersebut tertulis pada mushaf-mushaf. Al-Manqulun ilaina bil mutawatir, yang sampai pada kita dengan jalur yang mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan oleh semua umat muslimin. Al-Muta'abbad bitilawatihi, yang membacanya mendapatkan nilai ibadah. Al-Mabdu'u bi suratil Fatihah, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah. Al-Mukhtatamun bi suratin Nas, kemudian ditutup dengan surat An-Nas. Begitulah yang disampaikan oleh Syekh Ali As-Sobuni. Adapun di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Syekh Mana'ul Qattan, beliau menyampaikan tentang pengertian tersebut, yaitu kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini adalah firman Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muta'abbadun bitilawatihi, yang bernilai ibadah saat membacanya. Fal kalam, maka firman Allah, jinsun min ta'rif yashmalu alal kalam, maka dia termasuk dari jenis satu firman yang tergabung di dalamnya itu adalah firman-firman yang banyak, dan diidhofahkan, disandarkan firman tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selain firman Allah Subhanahu wa taala, selain ucapan Allah, maka tidak termasuk dalam Al-Quran. Apa itu? Misalkan ada ucapan manusia, ucapan jin, ucapan para malaikat, tidak disandarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Munazzal, yang diturunkan, maksudnya adalah yaitu seluruh hal dari ilmu-ilmu dari firman Allah yang disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada firman surat Al-Kahf, qul law kana al-bahru middadan li kalimati rabbi. Andai saja laut itu semuanya itu, ya kan, yang banyak itu dipakai untuk menulis kalimat-kalimat Allah, la nafidal bahr, maka laut itu akan habis. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kalimat-kalimat Allah tersebut itu habis. Walau ji'na bimislihi madada, meskipun lautnya itu
berkali-kali lipat didatangkan. Kemudian juga pada kalimat ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini mengkhususkan pada Nabi Muhammad saja. Maka selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disebut Al-Qur'an. Seperti ada Taurat, Zabur, Injil, Suhuf dan lain sebagainya, maka dia tidak termasuk Al-Qur'an. Maka yang berada di turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyunya tersebut adalah Al-Qur'an. Al-muta'abbadun bitilawatihi, yang bernilai ibadah dengan saat membacanya adalah mengeluarkan hadis-hadis, bahwasanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak termasuk bernilai ibadah ketika membacanya. Artinya apa? Ketika membaca satu huruf dari Al-Quran mendapatkan 1 pahala sampai 10 pahala. Kemudian ketika membaca satu huruf dari hadis, maka tidak mendapatkan pahala bacanya, tapi mendapatkan pahala dari cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih seperti itu. Jadi andai saja setiap orang ini sudah tahu tentang makna dari Al-Quran tersebut, bahwasanya dia adalah ucapan Allah, ya ini Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Kemudian yang membawanya adalah kepercayaan seluruh makhluk langit, yaitu Jibril. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, dia adalah makhluk kepercayaan seluruh makhluk di dunia. Maka tidak ada satupun orang yang akan berani jauh-jauh dari Al-Quran. Ketika seseorang berani membayar dengan jumlah yang mahal untuk mendapatkan motivasi, maka kita umat Islam, alhamdulillah, kita mendapatkan motivasi dari makhluk terbaik dunia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW dengan Al-Quran ini. Kemudian dibawa langsung oleh Jibril, ya kepercayaan langit, dan ucapan tersebut ternyata adalah ucapan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Maka sangat merugi ketika seseorang sibuk memahami ucapan-ucapan manusia, akan tetapi dia tidak paham dengan ucapan Rabb-nya. Kita lihat bagaimana mulianya Al-Quran. Setiap hal yang tersentuh Al-Quran menjadi mulia. Jibril mendapatkan titah dari Allah, perintah untuk menurunkan wahyu, maka dia menjadi gelar Ruhul Amin, yaitu gelar kepercayaan seluruh penghuni langit. Kemudian diturunkan pada bulan Ramadan Al-Quran tersebut, maka Ramadan menjadi bulan yang lebih baik dari semua bulan. Kemudian diturunkan pada malam-malam Lailatul Qadar, maka malam tersebut menjadi baik luar biasa sebab ada Al-Quran, yaitu lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad menjadi pemimpin ulul azmi, pemimpin para rasul ulul azmi. Jadi rasul-rasul itu ada yang diistimewakan namanya ulul azmi. Kemudian pemimpin ulul azmi tersebut adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana dengan kita manusia biasa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian ada umat Rasulullah. Sebaik-baik berarti yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Qur'an kemudian ia mengajarkannya. Maka kita bersyukur ketika hari-hari kita gunakan untuk Al-Quran, maka sebenarnya itu adalah hari terbaik kita ketika ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat merugi ketika hari terlewat tanpa membaca Al-Quran, hari terlewat tanpa kita mentadaburinya, tanpa memikirkan ayat-ayatnya. Andai saja kita tahu bagaimana fadilah Al-Quran, maka tidak ada satupun orang berani meninggalkan Al-Quran, walaupun itu cuma sehari, walaupun itu sejam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi manfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.